Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan proses coaching. Saya, Kartini Dewantari, akan berperan sebagai coach dan teman saya Ngalingkin. Oke, coaching dan Ira Dini Faiza sebagai observer. Bagaimana Mbak Nina, sudah siap menjadi coach? insya Allah sudah siap. Nah, ya sebelum coaching itu kita mulai, kita akan diskusikan beberapa rubrik penilaian. Ada prasupervisi, ada observasi, ada pasca percakapan. Dari rubrik ini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah sudah paham sih. Kemarin kan juga sudah sempat dikirim, jadi sudah dipelajari. Insya Allah siap. Kalau menurut Mbak Nina, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach? Banyak sebenarnya, ada 8, tapi paling enggak seorang coach itu satu, bisa menjalin kemitraan dengan coaching, karena dengan kemitraan itu bisa membangun perasaan nyaman. Jadi ketika terjadi proses percakapan itu coaching bisa karena nyaman, bisa terbuka, masalahnya disampaikan semua gitu. Terus yang kedua, bagaimana seorang coach itu mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menyelesaikan masalah. Karena pada dasarnya seorang coach yang punya masalah ini, dia mesti punya keinginan untuk melakukan sesuatu terhadap masalah. Ketika masalah ditemukan, berarti dia sudah sadar bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Sebenarnya potensi yang dimiliki oleh seorang coach. Nah, yang ketiga, bagaimana seorang coach itu bisa kreatif, memberikan pertanyaan tematik kepada coaching agar bisa menggali ide-ide atau potensi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Kemudian nanti ketika proses coaching, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan proses pada saat identifikasi masalah. Sebab identifikasi masalah ini dalam sebuah percakapan coaching ini penting, dasar. Ketika kita salah mengidentifikasi masalah, nanti kita akan mengarahkan untuk proses rencana aksi hingga tanggung jawab coaching itu juga tidak istilahnya kurang tepat gitu. Kemudian juga pada saat coaching, kompetensi apa yang ingin diobservasi secara lebih spesifik? Saya ingin nanti dibantu diobservasi bagian rencana aksi. Apakah nanti saya berhasil memandu coaching untuk bisa menggali banyak ide-ide dari masalah yang disampaikan. Semakin coaching itu bisa menggali banyak rencana-rencana penyelesaian dari masalahnya, berarti saya merasa itu sudah bagus gitu, bisa membantu banyak. Coaching dalam menyelesaikan masalah yang dia miliki ya. Terus kemudian apa yang menjadi indikator keberhasilan proses coaching yang akan Mbak Nina lakukan? Oke, karena tadi saya ini yang dikembangkan adalah identifikasi masalah. Jadi saya merasa berhasil ketika saya bisa mengidentifikasi masalah itu secara tepat, bisa mendalam. Terus karena identifikasinya sudah oke, rencana aksi yang dari coaching itu juga bisa muncul banyak dan sesuai dengan relevan lah dengan masalahnya, hingga akhirnya si coaching merasa nyaman, merasa lega bahwa proses coaching ini berhasil karena sudah menemukan rencana-rencana yang untuk diaplikasikan di kehidupan nyatanya coaching. Sudah siap sekali ya melakukan proses coaching, semoga berhasil. Siap begini nanti kita kerjasama. Iya, siap. Oke. Terima kasih. Budingnya udahan ini ngemilnya. Habis 5 Mbak. Jadi kan begitu datang cipika-cipiki terus langsung makan gorengan, habisnya sudah banyak loh, ini tinggal berapa. Tapi kan sampai lupa toh jenengan datang ke sini itu mau ngapain. Saya udah lama pengen jenengan yang sibuk, syuting sana syuting sini, show sana show sini, sampai mau ketemu susah banget. Maaf, aduh gimana nih Bu? Kemarin kan waktu telepon tuh kayaknya serius banget kan. Sebenarnya ada masalah apa sih? Ya saya nggak punya masalah di sekolahan. Kelas saya itu gimana ya Mbak? Udah capek di sekolah, banyak kerjaan, anak-anak juga perlu penanganan khusus. Itu masalah saya itu loh. Anak-anak itu kalau disuruh membaca itu kok tidak ada gairah atau tidak ada
Bu Ningal kan kelas 5 ya. Iya. Selain anak-anak kelas 5 di kelasnya Bu Ningal, di kelas lain apakah juga punya masalah yang sama? Untuk hobi membaca itu bukan yang kelas 5 saja mbak, untuk kelas 4 dari kelas 3, 4 sampai kelas 6 mbak. Oh. Sebagian besar kalau tiap pagi ayo membaca dulu sebelum pelajaran, tidak ada yang membaca mbak, asik ngelumpi. Gimana ini caranya? Jadi nggak cuma di di kelas 5 saja. Enggak. Jadi kalau gitu nanti kita ngerumpinya ya, kalau tadi kan kita ngerumpi sambil makan nih Iya, ya. serius ini ya, Mbak? Ini serius, misalnya jenengan memang butuh segera diselesaikan kan, tapi berarti masalah tidak suka membaca ini tidak hanya di kelas 5 tapi di kelas lain. Iya. Gimana caranya anak-anak suka membaca itu kan? Iya, 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 Nah, seperti itu. terus yang diinginkan Bu Ningal seperti apa? Misalkan ini level sekarang anak-anak nggak suka membaca tuh dari 1 sampai 10 tuh di level berapa? Ya, enggak parah amat sih mbak, paling enggak ya di tengah-tengah deh, angka 6. Untuk meningkatkan ke angka 7 tuh susahnya minta. Oh, jadi mau ningkat lagi gitu ya. Bu, di sekolahnya itu kan sudah ada buku bacaan. Sudah ada kan? Itu diletakkannya di mana itu bukunya? Kalau buku bacaan sih di perpus ada mbak, di tiap kelas kan buku baca itu sudah ada di tiap kelas buku baca. Berarti sebenarnya bukunya sudah dekat dengan anak-anak yang di pojok baca ya. Pernah nggak Bu Ningal itu tanya ke anak-anak kenapa sih mereka nggak suka baca? Itu sih pernah sih mbak, pas istirahat saya nyantai-nyantai kan saya kira dia mau jajan tuh, paling jajan sih udah seneng banget kalau disuruh baca kok angel gini ya. Itu bu katanya bacanya orang no gambare bu, orang no gambare, orang no sing penarik itu mbak, sebagian besar itu. Gimana itu? Berarti di sekolah ibu buku-buku bacaannya gambarnya yang bergambar kurang, lebih banyak yang teks gitu. Nah Bu, coba deh Bu Ningal review toh kondisi sekolah dengan fasilitas yang ada, samplasnya, atau apa yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan anak-anak jadi suka baca gitu loh Bu. Iya mbak. Oh kemarin itu dapat bantuan Chromebook juga yang dipakai anak kita. Bisa dibuat anak untuk pembelajaran ya mbak ya. Anak suruh buka Chromebook untuk membuka buku atau apa-apa. Ya seneng banget dong Bu. Iya. Anak-anak kan sekarang pegangannya HP, Iya. pegang Chromebook, bukanya video, gambar semua gitu. Ada lagi kalau di kantin senangnya itu apa? Nonton TV mbak. Nonton TV. Iya. Iya bener lah Bu, TV aja seneng apalagi Chromebook, video-video gitu kan, video pembelajaran lagi. Nah terus selain itu apa lagi? Mungkin media yang lain yang bisa dimanfaatkan? Atau itu ya, pertama saya usul kepala sekolah untuk menambah buku yang banyak gambarnya, atau kan kemarin yang di kelas kan buka buku-buku tuh nggak kasih ganti mbak, pajangan dua itu saja, atau gimana gitu? Itu bagus tuh Bu. Kan kalau nanti di rencana anggaran sekolah yang baru kan pas pengadaan itu bisa minta. Oh iya saya usul ke tugas perpus supaya mencatat buku-buku apa yang kira-kira cocok untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6, nah kelas 1 itu kan udah ada buku-buku bergambar. Itu keren tuh. Oke, yang lain Bu, coba media yang lain itu selain Chromebook, terus nambah buku gitu. Mungkin apa yang pernah di pembelajaran Bu Ningal yang anak-anak suka, bikin apa gitu? Oh kemarin tuh mbak, sebelum PS kemarin anak-anak saya suruh membuat poster. Membuat poster. Iya. Terus saya suruh buat poster terus ditempel di dinding kelas. Jadi kelas itu seperti pameran mbak, di samping di kelas dikasih nama masing-masing. Temannya mencari, oh ini punya Siti, ini punya Budi. Seru banget ya. Dia semangat mbak. Wah banyak saya paling bagus ya, pokoknya yang bagus. Dia malah lebih seru gitu. Itu malah keren itu. Iya kan? Anak-anak bikin poster kan berarti ada isinya kan, ada informasi yang mau disampaikan, terus apalagi itu buat anak-anak, maksudnya mereka tuh gitu ya. Semangat jadi ya. Terus ada lagi nggak selain poster? Kalau poster kan ditempelnya berarti di kelas mbak, di dinding kelas. Seperti pameran kelasnya. Gitu. Coba dikembangkan Bu. Mungkin dari poster kan ditempelnya di dinding kelas. Mungkin kalau di tempat yang lain apa gitu selain poster? Kalau poster itu kan ukurannya besar juga ya. Iya. Bagaimana
membuat ukuran kecil, anak-anak membuat gambar, bawahnya dikasih materi, nah nanti ditempel di tempat-tempat yang strategis seperti mana. Itu keren tuh contohnya. Nambahnya di mana? Namanya gini, pikiran saya sih setelah pembelajaran, misalnya anak-anak kan saya suruh, tadi kan anak-anak mempelajari apa, refleksi gitu lah. Iya, refleksi. Bagaimana kalau nanti anak-anak saya kasih seperti kertas lipat, tapi yang kecil saya suruh, nah tadi kan kalian udah belajar tentang alat pernapasan, coba ini ada kertas, kalian bisa membuat gambar atau membuat tulisan atau bisa membuat peta konsep. Nah, nanti kalau sudah akan lebih dikasih buat gimana ya? Wah, keren loh Bu, itu keren loh. Dari kertas kecil-kecil itu kan kertas lipat itu ya, Iya, iya. terus dengan refleksi, Iya. misalkan apa pernapasan atau mungkin apa gitu. Jadi anak menuliskan apa yang dia pahami, Iya, iya, dipahami. terus ditempel gitu Iya. di banyak tempat gitu. Keren banget. Jadi kalau di gazebo kan biasanya anak ngumpul tuh. Iya, di situ atau di Bapak itu ada tempat-tempat duduk yang Iya. dari kota sendiri sih Mbak, Iya. goro-goro tempat duduk. Kan bawahnya kan duduk-duduk itu tempat-tempat itu ya. Ih, keren dong kan sambil main apa Iya. gitu sambil ada tulisan jajan. keren. Keren Iya, juga ya. Lagi-lagi nanti mungkin ada ide yang lain lagi. Lain atau gini aja ya, kan di sekolah kan ada mading, tapi kok udah beberapa tahun kelihatannya masih kosong atau gurunya kurang sosialisasi dengan anak-anak, atau kemarin kan membuat puisi atau kita tempel ke mading gimana, puisi atau membuat pantun, ini sih anak kelas 5 itu tapi belum ditempel. Oh, Gimana? bagus lah memanfaatkan waktu tempat yang kosong kan ketika membuat mading, otomatis anak-anak kan membaca dan literasi gitu. Keren. Jadi udah ketemu berapa tadi? Rumput, buku pembelajaran, terus buku cerita, pengadaan buku cerita ya, baru untuk nanti tahun anggaran baru, terus ada lagi bikin poster, terus itu yang saya suka itu kertas kecil itu, apalagi warna-warni, keren. Terus mading, wah itu Bu, itu ide sudah bagus. Nah itu kira-kira jenengan itu mau dilaksanakan kapan? Pengennya sih secepatnya Mbak, tapi ini kan sudah akhir tahun. Iya. Dan itu kan pengen tidak kelas 5 saja sih Mbak, maunya sih kelas 1 sampai kelas 6 anak Iya. bisa mengeluarkan idenya. Oh iya, aku bersenang ide tak tempel di gazebo, seperti lihat ibu saya pengen Wah, gitu. iya. Dilihat teman saya, dilihat kakak kelas saya, pengen itu semua guru dari kelas 1 kelas 6 pengen saya seperti itu Mbak. Iya. Berarti secepatnya nih. Ya, secepatnya akhirnya. Nah paling enggak sih awal tahun dulu. Nanti kan semua itu kan harus dilihat dari kepala sekolah, karena kan udah sibuk. Siapa tahu nanti kok udah sibuk itu nanti saya sediakan tempat lagi. Seperti itu. Oke. Itu kira-kira di kegiatan jenengan nanti siapa yang mau dilibatkan? Paling enggak ya semua guru, terus ada lagi guru olahraga, guru agama, ada juga sih guru kemana, ada guru seni ada, kan lagi SPK dan bisa Oh iya, kan materinya juga tidak hanya dari jenengan, ya materinya dari banyak guru. Keren tuh. Waduh Bu, gimana Bu? Jenengan tadi rasanya itu plong, cuma tinggal penerapan, tinggal aksinya nih. enggak tadi waktu ingat jenengan begitu datang Ya, dengan itu, Mbak. muka yang gitu, begitu datang terus ngabisin gorengan. Dalam itu Mbak masalah Sekarang belajar. sudah dapat solusinya ya Ada Allah. bayangan, kira-kira nanti tahun depan anak-anak saya mau mengisi gazebo dengan kita berwarna-warni, keren. Wah keren Bu, saya tuh jadi ini deh terinspirasi dari jenengan juga. Waduh keren ya, saya malah jadi pengen tahu nih nanti kalau pas ada kegiatannya saya diundang ya Bu ya. Bisa main ke sana. Oh ya, Kan bener bisa ya. antara SMP dengan lewat nanti ke SD saya bagi ke SD. Aduh makasih Bu, aduh ini juga makasih Mbak telah mendengar curhat saya udah berapa waktu nggak bisa menghubungi Mbak Dina kayak begini, nggak bisa. maaf saya Terlalu sibuk. betul ya, maaf Bu. Ayo kita makan gorengannya lagi, oke? Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan hari ini dari Bu Nina ke Bu Ningal ya.
menurut Bu Nina, sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang tadi di awal ingin dikembangkan dalam proses coaching, apa yang sudah Ibu lakukan? Tadi kan saya pengembangannya ingin yang produktivitas ya. Jadi pada saat proses coaching sudah berusaha bagaimana caranya menggali masalah yang disampaikan Bu Ningal. Gimana Bu Ningal? Sudah masalahnya tersampaikan nggak Kak? Sudah bisa ya. Kalau menurut saya sih masalahnya Bu Ningal sudah bisa digali dasarnya itu karena tidak suka membaca itu. Minat membacanya. Iya. Dan akhirnya bisa diketemukan solusi-solusinya gitu dari situ. Yang menarik tadi ya. Iya. Ya memang dari catatan saya selaku observer itu tadi proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik. Mulai dari tirtanya itu tujuan yang ingin masalahnya apa, kemudian identifikasi masalahnya ya tadi sudah ditemukan, kemudian juga ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, semuanya sudah mengalir dengan baik, semuanya sudah berjalan dengan baik menurut catatan saya. Kemudian yang berikutnya adalah menurut Bu Nina, kompetensi apa lagi yang tadi ingin dikembangkan? Kalau saya lebih ingin bagaimana untuk penggalian rencana aksi. Mungkin kalau saya bertanya bisa lebih kreatif, mungkin Bu Ningal bisa memberikan solusi yang lebih banyak juga. Tadi ada 3 solusi keluar dari terpancing oleh kreativitas dari sang coach sehingga ide-ide itu keluar. Sudah bagus sekali kalau menurut saya, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya nilai. Terima kasih Bu. Sama-sama.